Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Ahmad Daniel, dari Ahmad Daniel Channel. Pada kali ini, saya akan berbagi kisah dalam mengganti baterai HP yang saya gunakan. HP yang saya gunakan adalah Xiaomi Mi 5S Plus. HP ini telah berumur 2 tahun, tepatnya 2 tahun setengah, yaitu saya telah membelinya pada bulan Februari 2018. Secara umum, HP ini kondisinya baik, tapi karena sudah 2 tahun setengah, maka saya pikir sudah saatnya mengganti baterainya. Karena yang saya rasakan, baterainya juga sudah lebih cepat habis, tidak seperti biasanya. Makanya saya mulai mencari alternatif baterai. Nah, saya sebelumnya juga telah mengecek menggunakan aplikasi Ampere. Pada HP yang normal, pengecasan akan nilainya positif dan nilainya besar ratusan miliampere. Biasanya saya menggunakan charger fast charging akan berkisar nilai di 1500 mAh. Atau kalau menggunakan charger yang biasa, itu di angka 800-an mAh. Selanjutnya kalau saya menggunakan quick charging yang 3.0, maka saya akan mencapai nilai di atas 2500 mAh sampai 3000 mAh. Nah, proses yang dilakukan saat ini adalah mengecek menggunakan ampere, didapatkan hasil 1150 mAh. Artinya pengecasan masih baik, tapi kondisi yang di dalam baterainya sudah tidak baik. Saya pernah buka casingnya, mendapati baterainya sudah sedikit gembung. Lalu penggunaan yang normal telah membuat dia cepat habis. Dari itu saya memutuskan untuk mengganti baterainya, dan ini adalah prosesnya. Oke, tahap pertama kita harus matikan dulu shutdown handphone kita sampai sempurna. Jangan sampai kita sudah mencabut baterainya saat kondisinya masih hidup. Langkah kedua, kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Kita harus bisa mengamati jenis baut apa yang digunakan pada HP kita, lalu kita harus siapkan obeng yang pas untuk itu. Untuk membuka ini kita dapat menggunakan obeng yang matanya sangat kecil, bisa obeng minus, bisa obeng plus. Lalu kita putar ke kiri dengan hati-hati. Lihat kalau ukurannya pas, dia akan sangat mudah terbuka. Nah, teman-teman yang tidak memiliki obeng tersebut dapat mencari di marketplace dan mencari dengan kata kunci set peralatan pembuka handphone, atau dengan kata-kata sejenis. Lalu akan biasanya didapatkan harga belasan ribu. Itu biasanya sudah lengkap satu set untuk membuka handphone. Ada obeng, ada congkelan, ada penahan kaca, dan sebagainya. Oh iya, jangan lupa untuk mengamankan baut yang telah dilepas, karena baut ini sangat kecil dan rentan hilang. Bisa diletakkan di tempat yang tidak mudah tersenggol. Jika baut telah terlepas, pada HP ini sebenarnya langsung saja bisa dilakukan pencongkelan. Pencongkelan bisa menggunakan jari-jari atau kuku-kuku, atau juga bisa menggunakan alat, tapi saya lebih nyaman menggunakan kuku saya, karena berbagai HP Xiaomi yang biasa saya buka lebih enak digunakan menggunakan congkelan menggunakan tangan. Tapi memang jari-jari akan terasa sakit setelahnya. Gini prosesnya, saya biasanya mencongkel dari bagian bawah. Saya tarik dengan kuku saya ke arah luar. Nanti setelah ada bagian yang berhasil ditarik, maka bagian lain akan lebih mudah untuk ditarik. Memang betul tidak ada baut lain di posisi yang lain selain di dua tadi di bawah dekat lubang charger. Nah, ini ada yang saya lupakan, bahwa saya harus mencongkel dulu SIM card slot, karena jika tidak dicongkel maka dia akan menghambat proses pembukaan casingnya. Oke, SIM card sudah dicopot. Nah, hati-hati, ada kabel fingerprint reader, dan inilah tampang atau penampakan dari dalaman Xiaomi 5S Plus. Dan yang perlu dilakukan adalah kita cermati mana-mana saja kabel-kabel atau kabel fleksi yang harus dicabut. Inilah
baterai penggantinya bergambar panda, double power, double IC, PM37 dengan kekuatan 7300 mAh. Ini alat yang saya maksud. Ada congkelan yang telah didesain agar dapat mencongkel konektor dan soket dari kabel-kabel fleksi, biasanya dari fingerprint, terus baterai, lalu antena, kamera, dan segala sesuatunya yang menggunakan kabel fleksi. Nah, yang saya cabut dalam posisi ini adalah cukup kabel power, tapi kabel powernya tertutupi oleh pelindung dari metal tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 buah yang baut yang harus dibuka terlebih dahulu. Oke, kita lakukan pembukaan bautnya. Tiap handphone bisa berbeda-beda desainnya. Ada handphone yang tidak menggunakan pelindung metal seperti ini, sehingga jika kita buka casingnya maka kita langsung bisa melepas soket kabel power. Oke, ternyata lebih enak menggunakan obeng yang telah disiapkan dalam paket alat pembuka. Jadi obengnya telah didesain pas dengan baut-baut dalaman handphone ini yang berukuran mini. Oke, hati-hati jangan sampai metal yang tipis ini Anda tarik dengan kekuatan penuh sehingga metalnya menjadi pengok. Karena begitu sudah pengok, maka akan sulit mengembalikan kepada posisi normal atau posisi aslinya. Oh ya, untuk melakukan pembongkaran ini sebenarnya susah-susah gampang. Akan terasa gampang jika memang Anda telah punya pengalaman sebelumnya dan telah sering menonton video di YouTube tutorial membuka casing. Tapi buat Anda yang belum pernah punya pengalaman, juga belum pernah menonton video-video YouTube tutorial membuka casing, maka akan terasa sulit dan punya resiko Anda bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merusak. Misalkan kabel fleksi putus, ada metal yang pengok, dan sebagainya. Oke, kita sandingkan dulu kanan dan kiri baterai asli yang terpasang dan baterai sebelah kanannya. Ya, baterai kanan ini memang tidak asli, dia merek rakit Panda, biasa disebut baterai kompatibel. Tapi harus hati-hati kita dalam memilih baterai kompatibel, kita harus cari yang punya reputasi bagus. Biasanya saya tandai dengan cara melihat rating di marketplace apakah sudah banyak atau masih sedikit. Nah, setelah konektornya ditarik, maka bentuknya sama persis ya. Lalu selanjutnya baterai asli ini kita harus cabut, tapi prosesnya agak susah karena ada penempel lem yang membuat baterai tetap berada di posisinya. Cara menariknya adalah kita tarik sampai seluruhnya tercabut. Nah, yang sebelah sebelah kanan ini tercabut tapi tidak seluruhnya, maka nanti terpaksa kita harus menggunakan congkelan. Coba yang sebelah kiri ini apakah kita tarik dengan sempurna atau tidak. Sangat sulit ya. Bukan sangat sulit, cukup sulit. Tapi dicoba saja sampai tidak ada sisanya lagi. Oke, kelihatannya cukup sulit kalau mengandalkan hanya ditarik. Akhirnya saya memutuskan untuk mencongkelnya, lalu menggunakan tarikan dengan kekuatan tangan, sambil juga tetap berhati-hati agar tidak merusak baterainya. Baterai dibuat tidak dalam bentuk yang keras, dia bagiannya sebenarnya cukup lunak, jadi jangan sampai menggunakan tenaga yang terlalu keras dan Anda bisa mengubah bentuk baterai menjadi pengok. Itu dia, kelihatan ya, posisi lem yang putih tadi yang kita tarik masih tersisa. Nah, ini sudah terlepas. Oke, baterai lama ini tidak akan saya buang, tapi saya akan simpan sebagai baterai cadangan. Oke, ini dia posisinya setelah dilepas.
Terus setelah dalam posisi begini akan lebih mudah mencabut putih-putihnya. Oke, kita siapkan baterai pengganti, yaitu si Rakit Panda BM37 double IC double power. Ya, dengan kode yang sama maka akan plek-plek pas masuk. Kan kita uji dulu, jangan langsung dilem. Kita masukkan lalu kita konekkan konektor soketnya ke motherboard handphone. Lalu untuk kita lakukan tes nyala dulu. Gitu. Nah, kita pastikan konektor terpasang dengan sempurna sampai meleset. Kalau meleset dia tidak akan terpasang dengan baik dan akan mudah lepas. Jadi begitu sudah pas kita harus tekan-tekan sampai dia lebih erat terpasangnya. Nanti selanjutnya jangan lupa untuk memberikan double tip di bawah baterai barunya karena memang kita tidak boleh membiarkan baterai tidak terpasang dengan kuat di posisinya karena akan membuat semacam oblak dan lama-lama yang terkorbankan adalah kabel konektor soket atau fleksinya. Oke, setelah dites ternyata alhamdulillah nyala. Kalau sudah nyala, berarti baterainya bekerja dengan sempurna. Kita tunggu sampai booting. Oh iya, maaf, ternyata 7400 mAh. Kira-kira hampir 2 kali atau sebenarnya 2 kali dari baterai aslinya yang 3700 mAh. Oke, saya congkel lagi untuk mematikan. Lalu saya akan siapkan double tip. Oke, ini dia double tip yang sudah saya siapkan. Kita sebenarnya membutuhkannya tidak banyak, sekadarnya aja, sedikit saja, agar sekedar menempel saja. Karena kalau dia terlalu banyak nanti kita akan sulit sendiri kalau kita mau melepas jika ada penggantian baterai di kesempatan berikutnya. Oke, ditekan-tekan sampai erat, baru kita setelah yakin baru kita lepaskan. Ya, saya ada kesalahan sedikit. Harusnya kabel fleksi yang berwarna hitam tersebut jangan sampai tertimpa double tipnya, agar nanti saat melepas baterai yang ini, kabel fleksi yang hitam tidak ikut tercabut, karena pastinya kita akan menggunakan tenaga lalu berpotensi ikut menarik kabel fleksi yang hitam. Oke, baik, kita masukkan, hati-hati. Dalam posisi yang tadi kita tekan-tekan dulu agar erat. Lalu setelah itu kita pasangkan konektor fleksi kabelnya. Kita tes dulu ya. Nah, aman, tidak jatuh. Oke, setelah kita pasti baru deh kita pasangkan konektornya. Sekali lagi, hati-hati pasang konektornya, jangan sampai tidak tererat atau malah tidak terpasang sama sekali. Konektor seperti ini sangat presisi, jadi tidak mungkin bisa terpasang separuh. Dia cuma bisa terpasang atau tidak terpasang. Lalu kita kembalikan lagi pelindung metalnya, kembalikan lagi, pasang lagi bautnya yang 4 biji tadi. Oh ya, sambil kita pasang, kita juga jangan sampai tangan kita menyenggol lensa kamera, karena tangan kita kan tidak pasti bersih 100%, ada lemak yang tertempel, maka lemak kalau tersentuh ke lensa akan mengakibatkan noda. Walaupun sedikit, maka akan mengurangi hasil foto yang dihasilkan. Dan untuk itu kita harus melap dengan kain khusus lensa. Jangan menggunakan tisu karena akan langsung melecetkan lensa tersebut.
Oh ya, satu tip dari saya, eh, kita lakukan ini di tempat yang terang, bisa menggunakan lampu belajar, dan juga kalau teman-teman punya kaca pembesar akan membantu, seperti yang biasa dilakukan oleh tukang servis di berbagai tempat, di mall dan di counter. Mereka biasanya menggunakan kaca pembesar agar komponen kecil dapat terlihat dengan mudah. Oh ya, kalau bisa juga menggunakan obeng yang magnetik sifatnya. Nah, tapi kalau pakai obeng yang murah meriah begini tidak ada magnetiknya. Kalau pakai obeng magnetik maka kita akan lebih mudah saat ingin memasang baut di tempatnya, karena bautnya kan sangat kecil dan kita tidak ingin bautnya gampang jatuh kalau tidak dipegangi. Oke, ini siap dipasang, tinggal satu baut lagi. Saya senang ya dengan melihat desain seperti ini, terlihat rapi ya handphone. Apalagi ada casing metalnya, semuanya tidak terlihat dengan rapi, tidak ada kabel yang berseliweran. Oke, kita nyalakan. Karena ini belum pasang casingnya, kita harus coba tekan tombolnya, agak susah. Nah, sudah nyala, logo Mi-nya tinggal kita pasang casingnya luarnya. Dan jangan lupa kita harus pasang konektor fingerprint reader atau fingerprint scannernya. Pasang dengan hati-hati sampai plug, lalu kita masukkan. Oke, tinggal ditekan saja. Dia sifat pengaitnya itu snap in, jadi kalau ditekan dia akan mengunci. Lalu setelah itu, oh ya, pastikan sampai rapat, jangan ada yang belum rapat. Kita perhatikan kanan kiri. Lalu kita tes deh. Nah, jangan lupa pasang kedua bautnya tersebut, kanan dan kirinya. Ya, saya ingin mengecek apakah setelah mengganti baterai dengan kapasitas yang berbeda, apakah dideteksi jumlah mAh yang berubah. Tapi saya lupa mengecek yang dari mana. Jadi berarti saya harus menggunakan program ampere untuk mengeceknya kembali, karena di program ampere kelihatan berapa mAh yang secara resmi terregister di handphone tersebut. Oke, dibuka ya. Kita juga itu masih sama tuh, 3800 mAh. Dan sebaiknya juga kita langsung tes menggunakan kita langsung tes charging. Ya, kita pastikan chargingnya juga bekerja dengan baik, angkanya positif, ada 1300 mAh, berarti normal. Mudah-mudahan juga akan segera naik. Oke, dia baterai lama, baterai baru sudah terpasang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.